perjuangan pemberdayaan perempuan itu bagi saya nggak pernah menjadi tugas politik ya, karena secara aturan sekarang kita sepertinya tampak setara, tetapi memang pada prakteknya itu belum setara-setara amat ya. Jadi kan permasalahan setiap kesepakatan bersama itu kan hanya berhenti kepada kesepakatan saja, tetapi tidak pernah benar-benar setiap negara yang menyetujui dijadikan beban yang harus dilaksanakan gitu. Tetapi dalam WPPL Plan of Action ini menurut saya ini adalah sebuah jembatan bagaimana ide itu harus diterjemahkan. Dan yang saya suka itu benar-benar dalam WPPL ini ada 3 pilar yang benar-benar diterjemahkan di dalam kebijakan itu sendiri. Nggak cuman ngejar kuota 30%-nya, tapi juga memastikan kalau partisipasi perempuan dalam proses kebijakan, proses pengambilan keputusan itu berdampak, merepresentasikan kebutuhan perempuan. Halo semuanya and welcome to AIPAcast, Amplifying Voices of AIPA. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional tahun ini, AIPAcast menghadirkan anggota-anggota parlemen perempuan untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan tentang kepemimpinan. Di episode sebelumnya, kita telah mendengar perjalanan inspiratif dari Congresswoman Ann Matibak, Chairperson of the Committee on Women and Gender Equality of the House of Representatives of the Philippines, sekaligus juga Chairperson of WIPA tahun ini. Nah, kalau di episode sebelumnya kita ngobrol secara online, di episode kali ini kita kedatangan Ibu Irina Yusiana Roba Putri, atau kita biasa panggil dengan Ibu Irina, langsung di studio AIPAcast di Jakarta. Ibu Irina akan berbagi kisah perjalanan beliau sebagai anggota parlemen perempuan. Beliau telah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2014 dari fraksi partai PDI Perjuangan dan saat ini merupakan anggota dari Komisi 5 yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Chairperson WIPA di tahun 2023 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP di DPR RI. Apa kabar Ibu Irina? Baik. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio kita yang humble ini. Ibu kan udah lebih dari 10 tahun ya berkecimpung di dunia politik dan aktif mendorong partisipasi perempuan, baik itu di tingkat nasional, regional, juga internasional. Di level internasional bahkan Ibu, saya ini nih background Google check ya? nih, googling Ibu juga. Di level internasional bahkan Ibu didapuk sebagai Women Political Leaders Country Ambassador for Indonesia di tahun 2021. Dan kalau saya boleh mengutip kalimat Ibu di website mereka, di websitenya Women Political Leaders itu, Ibu bilang, "Women have been marginalized from public decision making for way too long. If this continues, the public policy and budget will always be biased against women." This is a very strong statement. Dan at the same time buat saya, pernyataan ini juga terasa sangat personal dan reflektif. Nah, kalau boleh tahu Bu, sejak kapan dan lewat pengalaman apa sih Bu di dalam perjalanan karir politik Bu Irina, advokasi terhadap kepemimpinan perempuan berubah dari sekedar professional role atau tanggung jawab profesional menjadi sesuatu yang lebih personal buat Ibu? Sebenarnya perjuangan pemberdayaan perempuan itu bagi saya nggak pernah menjadi tugas politik ya. Dalam artian saya selalu melihat bahwa bersama dengan perempuan-perempuan lain, bersama dengan anak perempuan lain itu perjuangan ini tuh selalu menjadi keseharian gitu. Saya nggak pernah bisa membedakan apa yang saya lakukan secara politik gitu ya, secara karir dan perintah dalam artian ini dengan apa yang saya lakukan seperti keseharian gitu. Tetapi memang bisa dikatakan melihat perjuangan
perjuangan kepemimpinan perempuan ini ya, saya tuh melihat ini menjadi lebih personal bagi saya adalah ketika saya merasakan betul apa yang kita ambil di DPR itu tidak lagi sekedar hanya berbicara mengenai angka ataupun berbicara mengenai kebijakan penganggaran gitu, tetapi ketika kita betul-betul menaruh harapan kepada kesempatan yang lebih luas untuk perempuan, akses yang sama rata untuk perempuan dan anak-anak perempuan dan kaum rentan lainnya, itu berbalik menjadi sangat personal. Karena apa? Karena saya merasakan betul perbedaan manfaat itu gitu. Ketika pembangunan anak tangga hanya sekedar penyerapan anggaran tanpa memikirkan bagaimana anak tangga ini nanti dimanfaatkan oleh perempuan dan gadis-gadis dan kaum renta, itu mungkin hanya sekedar bahwa proyek berjalan lancar. Tetapi ketika kita melihat lebih detail lagi bahwa sebuah pembangunan itu juga harus menjawab kebutuhan perempuan, anak muda, dan kaum rentan lainnya, maka pembangunan ini akan berdampak menjadi bola salju yang membawa kebaikan bagi mereka gitu. Jadi perjuangan kepemimpinan perempuan itu bagi saya tidak pernah sekedar hanya melihat angka, tetapi bagaimana perjuangan ini membuka juga peluang-peluang bagi kehidupan yang lebih baik khususnya untuk perempuan. Karena saya di sini itu juga adalah hasil dari perjuangan perempuan lain yang sekian lama membuka pintu ataupun kesempatan untuk anak-anak muda bisa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi saya nggak bisa berhenti bahwa saya sudah memasuki sebagai anggota DPR memenuhi kota, nggak bisa berhenti seperti itu. Tetapi bagaimana kehadiran saya ini juga harus dimanfaatkan untuk membayar hutang saya kepada pendahulu, sekaligus memberi warisan yang baik agar pintu yang selama ini mungkin tertutup bagi saya dan pendahulu saya yang sekarang terbuka, ini tidak lagi dialami oleh mereka yang di bawah gitu, dalam artian teman-teman perempuan lain gitu. Jadi itu nggak pernah saya bilang itu hanya sekedar perjuangan angka, tetapi ini perjuangan lebih sangat personal, karena ketika kebijakan itu dibuat sepenuhnya menjawab dengan kesadaran penuh yang istilahnya adalah responsif gender, maka itu bukan sekedar kebijakan yang begitu aja business as usual, tetapi ini adalah pembuka ruang bagi kesempatan bagi perempuan-perempuan lain gitu. Jadi saya melihat bahwa kalau lu bener bikin keputusan dan itu menjawab dari mata mereka pun akan terpenuhi gitu. Dan ini hal dasar lah sebenarnya gitu. Jadi kita nggak cuman ngejar kuota 30%-nya, tapi juga memastikan kalau partisipasi perempuan dalam proses kebijakan, proses pengambilan keputusan itu berdampak merepresentasikan kebutuhan perempuan. Perempuan itu. Jadi it's not just about mengerjakan tugas. No, karena memang betul-betul ketika keputusan itu diambil dengan sadar, diperjuangkan, itu benar-benar mempengaruhi, berdampak pada kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang mungkin selama ini tidak memiliki kesempatan gitu. Keren Bu. Beneran nggak? Iya dong. Sekarang saya mau ajak Ibu sedikit flashback ke awal perjalanan karir politik Ibu. Boleh dong Bu cerita gimana pengalaman Ibu memimpin sebagai seorang perempuan. Apalagi perempuan tuh kan sering kali bukan lagi pegang peran ganda ya, perannya multiple. Sebagai anak dari orang tuanya, istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya, dan juga dalam karirnya. Sepanjang perjalanan itu, tantangan apa sih yang paling kerasa sama Ibu atau paling membekas buat Ibu? Sebaliknya, dukungan atau kesempatan apa yang paling menurut Ibu itu yang membantu Ibu untuk terus melangkah di politik? Jadi saya tuh menemukan sebuah perspektif yang berbeda gitu ya. Ketika mungkin beberapa tahun yang lalu International Women Day juga gitu, saya mau jadi pembicara gitu, terus nyetir bersama suami gitu bahwa kenapa sih masih perlu dibahas soal pemberdayaan perempuan gitu. Bagi saya omongan suami saya itu bukan hanya celetuk lucu gitu ya. Karena dia melihat bahwa orang yang di sampingnya
perempuan Is gitu. empowered already. Ya, empowered already, dan dia melihat bahwa semua perempuan di Republik ini, di dunia ini tuh sama dengan istrinya, memiliki kesempatan yang sama gitu. Karena mungkin di kacamata suami saya bahwa udah selesai. Padahal yang selesai itu, yang disebut tantangan itu selesai itu mungkin kalau di Indonesia adalah hitam di atas putihnya selesai. Dalam artian bahwa tantangan yang saya hadapi dan mungkin banyak perempuan lainnya hadapi dalam soal mengambil peran dalam pembuat kebijakan ya publik ini tidak hanya di paperwork, dalam arti Indonesia udah punya hukum 30% kok keterwakilan perempuan gitu ya. Bahkan di struktur partai politik juga harus 30% perempuan gitu. Jadi secara aturan, secara hitam di atas putih itu semuanya udah selesai sebenarnya. Bukan semuanya, tetapi ini bukan lagi menjadi tantangan gitu ya. Tetapi saya melihat sebenarnya yang menjadi sesungguhnya tantangan adalah sudut pandang yang menganggap bahwa posisi perempuan hari ini tuh sudah setara dengan laki-laki. Bahwa perempuan hari ini tuh memiliki akses yang sama dengan laki-laki. Bahwa perempuan hari ini tuh tidak memiliki barrier sama seperti laki-laki untuk menjadi apapun. Ya seperti pandangan suami saya gitu. Itu tuh sebenarnya sekarang tantangannya gitu. Karena apa? Karena apa? Karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Betul. Karena secara struktural, secara culture, kita masih seperti yang tadi dikatakan, kita masih sangat memiliki peran-peran yang banyak gitu ya. Secara struktural, apakah betul gitu ya? Semua itu melihat bahwa keberadaan perempuan itu betul-betul selalu mampu menjadi penentu arah kebijakan. Apakah perempuan ini hanya ditempatkan dalam posisinya hanya untuk pemenuhan kuota itu tadi. Tapi apakah benar gitu ya dalam hal politik itu? Apakah benar secara struktur partai, struktur organisasi, keberadaan perempuan ini benar-benar setara gitu? Apakah kita tidak perlu bekerja lebih keras di dalam pembuktian itu? Itu yang pertama secara struktural. Secara culture nggak usah dibahas lah. Banyak sekali culture yang ya itu kayak patriarki, dan kayak saya yang punya suami yang nggak apa-apa, kita berbagi peran dan tugas tetap di dalam rumah seperti itu. Tapi begitu keluar rumah orang nanya, anaknya sama siapa Bu? Ya kan gitu loh, ya sama suami saya kebetulan kalau saya lagi di sini kan gitu. Dan itu nggak menjadi masalah. Nah hal-hal seperti itu. Jadi tapi pertanyaan itu tidak ditanyakan ke bapaknya ya Bu? Nggak ditanyakan ke bapaknya. Iya kan suami saya. Anaknya sama siapa Pak? Pak, iya sama istri saya gitu kan, atau sama ya kita punya pendukung untuk menjaga itu. Nah itulah. Jadi tantangan itu yang paling besar adalah ya secara struktural dan secara culture. Jadi memang bukan sesuatu yang sebagai laki-laki mau jadi pemimpin, mau jadi kerja ini itu kayak ya biasa aja gitu. Tapi perempuan tuh kayak udah dianggap bisa tetapi tidak bisa gitu loh. Jadi kayak banyak orang menganggap ya perempuan biasa aja. Padahal enggak, padahal beban kita itu silent barrier, silent itu tuh masih menumpuk gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan. Dan dalam kepemimpinan perempuan, tantangan yang utama adalah soal selain peran yang tadi multiple adalah soal rasa aman. Gitu. Karena bagi saya sendiri bahwa dunia politik itu bukan dunia yang secara perempuan tuh bisa fit in banget gitu loh. Kita tuh masih sering kok mendapatkan harassment gitu. Kita tuh masih sering kok mendapatkan teror gitu. Dan kita tuh masih sering kok mendapatkan anggapan-anggapan miring gitu. Jadi tantangannya tuh masih sama sebenarnya, tetapi tidak lagi secara hitam di atas kertas, karena secara aturan sekarang kita sepertinya tampak setara, tetapi memang pada prakteknya itu belum setara-setara amat gitu. Nah, yang faktor yang mendukung ya beruntung gitu ya dalam proses keseharian ya saya didukung oleh lingkungan-lingkungan yang memang menganggap bahwa perempuan itu bisa. Nah, inilah dukungan yang menurut saya paling signifikan adalah lingkungan yang menganggap bahwa perempuan itu juga bisa gitu. Dan suami Ibu bagian dari support system itu ya Bu, yang bikin Ibu masih terus bisa melangkah di politik. Pastinya. Jadi suami saya, ayah saya, kaum laki-laki yang sangat support bahwa menganggap bahwa saya itu manusia utuh gitu, tanpa label-label bahwa dengan segala apa yang ada di beban ini nggak ada gitu ya, kamu manusia utuh yang bisa gitu, bisa itu yang menurut saya seperti kata Kartini ya, menurut saya quote Kartini yang paling kuat adalah
aku bisa gitu. Nah, perempuan tuh juga sangat sangat aman menurut saya dan akan sangat produktif ketika lingkungannya mengatakan bahwa kamu bisa gitu. Ya itu yang menurut saya enabler paling tinggi ya, paling kuat adalah ketika saya dikelilingi orang-orang yang meyakini bahwa ya itu Kita perempuan bisa, perempuan kamu bisa gitu. Kalau tadi kita bicara tentang perjalanan dan Heeh. pengalaman pribadi Ibu Iya. dan juga mengenai berbagai peran dan tanggung jawab perempuan, saya mau juga lihat ke gambaran yang lebih luas. Iya, iya. Menurut pengamatan Ibu nih, gimana sih posisi perempuan saat ini di bidang politik? Tadi not only politics tapi juga di bidang ekonomi dan sektor-sektor strategis lainnya. Apakah kita udah di arah yang tepat atau justru of course lah tadi Ibu bilang kan masih ada hal-hal yang perlu dibenahi lagi. Bukan cuman soal regulasi, bukan cuman soal hitam di atas putih, tapi juga hal-hal lain yang perlu dibenahi bersama. Nah, but are we already in the right track? Bicara right tracknya apa nih? Secara number, secara apa nih? Kalau dari pengamatan observasi Ibu sekarang aja. Ya kalau yang bicara soal apa nih representasi perempuan ya secara number ya bisa dikatakan mungkin hari ini kita progresif ya dalam artian rata-rata ASEAN kan berapa tuh 23 ya 23 globalnya 30 gitu. Tapi yang maksudnya kan gap 7% it's okay lah ya. Rata-rata globalnya tapi beberapa negara seperti Timur Leste bahkan ya itu lebih maju ya. Walaupun memang target kita 30%. Nah, memang kalau secara number cukup ada perubahan signifikan maju, tetapi mungkin bisa dikatakan itu tidak cukup gitu ya. Tetapi lagi-lagi kan angka bukan menjadi patokan ya. Nah, apakah partisipasi perempuan hari ini yang angkanya dalam tanda kutip sudah progres ini mampu menjawab tantangan yang ada gitu loh. Jadi menurut saya lebih kepada bagaimana sih sekarang keberadaan para perempuan, posisi perempuan pengambil keputusan ini sudah menjawab tantangan dunia hari ini gitu. Kalau kemarin datanya UN kan mengatakan bahwa perjuangan pemberdayaan perempuan globally itu masih off the track. Udah 30 tahun tuh dari Beijing Protocol. Tinggal 5 tahun lagi implementationnya 5 tahun lagi SDGs implementasinya masih jauh gitu. Tapi bagi saya sendiri ini ada sih beberapa kemajuan tentang posisi perempuan, tetapi keberadaannya belum cukup menjawab tantangan yang ada gitu. Jadi idealnya sebenarnya kan tentu para pemangku kebijakan khususnya perempuan itu benar-benar mampu membuka peluang selebar-lebarnya bagi generasi selanjutnya khususnya perempuan dan kaum rentan lainnya. Tetapi hari ini pekerjaan itu bukan not getting any closer, enggak ya. Ada tetapi belum cukup lah, belum imbang gitu. Nah, sementara cukup ngiri dengan keberhasilan para pemimpin perempuan dunia lain yang memang sangat progresif ya. Kalau kayak kemarin bagaimana New Zealand Perdana Menterinya menyelesaikan COVID-nya gitu ya. Dengan bagaimana si Presiden Meksiko mengeluarkan bill yang cukup cepat gitu, responsif terhadap apa yang dialaminya gitu. Jadi dia mengalami sebagai perempuan harassment pribadi, billnya cepat banget tuh. Nah, jadi di situ dengan kata lain adalah ketika perempuan diberi ruang dalam pengambilan keputusan, maka secara komunitas dan keberadaan masyarakat secara umumnya tuh akan ikut terangkat dengan cepat gitu. Jadi mengapa kita tuh butuh sekali banyak perempuan mengambil posisi-posisi dalam pengambilan keputusan. Karena kita percaya kok kalau perempuan diberi kesempatan, dia akan mampu menjawab kesempatan itu dengan sangat baik ya. Seperti dunia mencatat gitu keberhasilan kepemimpinan perempuan gitu. Mungkin jadi singkat kata posisi perempuan hari ini cukup tetapi kurang. Gimana tuh? Cukup tetapi kurang. Kalau boleh ada follow up question ya Bu ya. Angka kita memang dari global average tuh cuman beda sekitar 7-8% aja. Yes. But the fact is angka kita kalau ngomongin angka partisipasi perempuan di politik itu naik turun. Yes. Fluktuatif. Iya. Enggak
enggak progressively naik nggak terus naik gitu. gitu. Iya, Heeh. naik turun. Menurut pengamatan Ibu sebagai Ya, ya, perempuan yang sudah ya, ada di politik, ya. hal apa sih, faktor apa yang bikin angka ini tuh naik turun? 2014 itu kita cuman 19 ya kalau nggak salah. 2019 malah lebih turun. Ini 2000 yang sekarang turun kalau nggak salah. yang sekarang Yang sekarang lebih turun ya kalau nggak salah. Naik ya, naik. Setelah sebelumnya turun. Iya. Menurut saya banyak faktor pastinya, tetapi paling utamanya adalah soal afirmasi perempuan. Ya, dalam artian gini, apapun yang terjadi ketika afirmasi itu tidak diberikan kepada perempuan, dalam hal ini kan undang-undang kita, kalau bicara representatif, undang-undang kita kan hanya melindungi soal candidacy. Ya, betul. Tetapi bukan seats-nya. Ya. Gitu. Tapi itu kan ibarat kata ya pertarungan pasar lagi nih gitu loh. Nah, maka ketika tidak benar-benar afirmasi itu bentuknya real, maka perempuan akan selalu lebih tertinggal. Dan kenapa kali ini lebih maju, besoknya enggak, ya menurut saya itu dinamika sih. Tetapi pada prinsipnya ketika itu terjadi penurunan berarti adalah bukan kesalahan tetap, dan saya nggak mau beban ini diberikan kepada perempuan lagi ya, tetapi dalam artian bahwa mungkin secara dinamika memang kita nggak ada tantangan yang tidak bisa terjawab gitu, karena menurut saya keterpilihan perempuan di dalam yang bukan appointee ya, ini kan Indonesia apalagi harus suara terbanyak, itu tuh faktor menjadi terpilih tuh gede banget. Dan gender itu salah satu tantangan, karena saya udah 3 kali tapi tetap aja orang masih bertanya, perempuan tuh bisa apa sih? Gitu loh. Jadi menurut saya ini dinamika yang ya sepanjang kita tidak bisa mengatasi tantangan struktural dan tantangan culture. Tidak ada perubahan yang signifikan di dalam secara struktur organisasi, makanya partai lebih terbuka, memberikan afirmasi kepada perempuan, terus juga sistem kaderisasi perempuan juga lebih matang gitu ya. Kayak namanya pemberian modal, pemberian kesempatan yang lebih real, dan ketika nanti jadi benar-benar dikasih posisi di dalam pengambilan keputusan, maka ekosistemnya tidak akan pernah berubah gitu loh. Walaupun bill-nya, undang-undangnya udah banyak, tetapi kalau dari dalam diri sendiri masalah kepartean, masalah kaderisasi itu tidak pernah menjamin perempuan itu berada di lingkungan ekosistem yang aman dan nyaman di dalam mereka bertumbuh, terkhususnya di bidang politik, maka itu tidak akan pernah berubah. Ini penjelasan Bu Irina menurut saya benar-benar ngasih lihat sekompleks apa sih isu partisipasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di politik. Bukan cuma soal afirmasinya, tapi juga gimana kasih amannya ke perempuan, juga support sistemnya. It's very complex. Yes. Thank you so much Ibu, itu eye opening banget buat saya. Bu, again kalau kita bicara soal partisipasi politik perempuan ya Bu ya. Di AIPA sendiri kan kita udah punya nih plan of action and also implementation framework on women political participation and leadership, which is merupakan inisiasinya Indonesia dan salah satu legacy penting dari presidensi Indonesia di AIPA di tahun 2023. Ibu chair WAIPA-nya waktu itu. Menurut pendapat Ibu, gimana atau kenapa kerangka ini bisa jadi menjadi instrumen yang penting untuk penguatan partisipasi politik perempuan di ASEAN dan of course Indonesia, dan supaya nggak berhenti hanya di atas kertas aja. Menurut Ibu apa sih yang perlu kita benar-benar lakukan untuk menerjemahkan apa yang ada di plan of action dan implementation framework menjadi aksi nyata di tingkat nasional maupun regional? Jadi kan permasalahan setiap ibaratnya kesepakatan bersama itu kan hanya berhenti kepada kesepakatan saja, tetapi tidak pernah benar-benar setiap negara yang menyetujui dijadikan beban yang harus dilaksanakan gitu. Tetapi dalam WPPL plan of action ini menurut saya ini adalah sebuah jembatan bagaimana ide itu harus diterjemahkan. Dan yang saya suka itu benar-benar dalam WPPL ini ada 3 pilar yang benar-benar diterjemahkan di dalam kebijakan itu sendiri. Dalam artian yang pertama adalah enabler ekosistem dan
dan rasa aman kan. Betul. Itu menjadi Safe pilar space. safe space itu menjadi pilar pertama. Ya. Menurut saya ketika ekosistem tidak sehat dan rasa aman itu tidak diciptakan, maka aturan apa saja juga akan berhenti menjadi aturan. Tetapi bagaimana kita mengubah ekosistem itu? Dan menurut saya ini menjadi kata kunci perubahan ekosistem. Ya. Karena kalau kita bicara masalah industri, kenapa industri batik itu nggak mungkin berkembang di Papua gitu? Karena bahan-bahan batiknya itu adanya di Jawa gitu kan. Nah, ketika kita bicara masalah kepemimpinan perempuan atau kita bicara mengenai pengambilan keputusan yang berpihak atau kita membicarakan kebijakan yang ramah gender, ekosistemnya juga harus dibenerin gitu. Bagaimana kita mampu menciptakan kebijakan yang ramah gender ketika ekosistemnya nggak ramah gender? Dan rasa aman menurut saya itu menjadi fundamental yang ini ya harus dipenuhi gitu. Rasa aman itu bukan sebuah privilege loh, itu adalah hak dasar gitu. Jadi setiap perempuan seyogyanya mereka memiliki rasa aman dalam melakukan apa saja, terutama di bidang politik gitu. Nah, lalu yang kedua adalah pilar yang kedua adalah kaderisasi dan empower. Nah, ini kan kata empower itu tuh kayak klise, kayak empower kayak apa sih empower gitu, kayak woman empowerment gitu tuh kayak udah kedengeran gitu kan. Enggak lah, semua orang kayaknya enggak. Pemberdayaan itu tuh benar-benar sesuatu yang dibuka kesempatannya. Orang tuh nggak akan pernah merasa empower kalau dia nggak dikasih kesempatan. Dan bagi saya dalam komunitas ini ya, di mana kita saling belajar, saling kayak country update itu menurut aku tuh bagian dari empower karena oh ini udah melakukan ini loh dan dia mau coaching kita juga gitu. Itu tuh memberikan kesempatan kita untuk mempelajari lebih dengan negara-negara sahabat. Dan itu tuh kayak kita kan juga berkewajiban untuk transfer of knowledge dan segala macam. Nah, itu tuh bagian yang menurut saya juga menjadi pilar yang penting, empowerment. Lalu yang ketiga adalah parlemen yang responsif gender. Ini tuh bagi saya ini bukan hanya sekedar slogan ya, tetapi parlemen yang responsif gender di mana ini betul-betul menjadi denyut nadinya parlemen kan sebenarnya kebijakan dan anggaran. Nah, bagaimana kita menerjemahkan anggaran dan kebijakan ini responsif gender dalam artian bahwa ini tuh tidak hanya sekedarnya tadi anggaran terserap tidak hanya sekedarnya kita membuat kebijakan tapi juga impactful. Nah, itu tuh menjadi kata kunci gitu. Seringkali kita membuat program itu tidak berpikir bahwa program ini itu impact-nya seperti apa. Ketika bicara pemberdayaan, namanya kayak yang sekarang nih kayak digital gap gitu ya. Bahwa kesempatan mengakses dunia digital dari laki-laki sama perempuan aja ternyata beda loh. Laki-laki kenapa bisa mendapatkan kesempatan yang lebih dibandingkan perempuan di dunia yang sudah sepertinya setara. Sepanjang ada internet kan ibaratnya. Tapi enggak, ternyata kesempatan kita mengakses ini tuh berbeda loh dengan laki-laki. Nah, ketika itu tidak dipikirkan secara kebijakan yang menjadi program yang menyerap anggaran, bahwa perempuan harus mendapatkan afirmasi di dalam beberapa program itu, maka itu tidak akan pernah mencapai pada kesetaraan itu sendiri. Dan ketika kita tadi again di pilar kedua empower. Pemberdayaan berarti memberi pengetahuan, ini tidak akan pernah turun menjadi kebijakan. Dan yang saya suka dari WPPL terutama adalah bagaimana kita di dalam komunitas ini adanya tolak ukur yang memberikan kita kesempatan untuk merefleksi sebenarnya perjuangan kita tuh sampai di mana. Karena tanpa tolak ukur dan evaluasi ya, maka kebijakan itu ya hanya menjadi retorika belaka gitu. Apa yang kita putuskan tuh ya cuman ya udah mengisi waktu aja, pertemuan aja, tapi nggak bisa benar-benar kita jadikan sebagai guidance ya atau petunjuk arah kita tuh harus melakukan apa gitu. Jadi monitoring and evaluation itu penting buat implementasi. Ya, dan itu menjadi salah satu yang dilakukan dalam WPPL betul ya, sekali. Cuman belum diinstitutionalize. Ya. Mungkin mudah-mudahan itu PR kita. Itu PR kita betul. Ya, mungkin Bu Irina bisa support untuk institutionalize itu memang ini memang kayak gini. Karena seringkali
diplomasi itu kan dianggap sebagai gula-gula saja. Karena memang tidak pernah masuk di dalam monitoring dan evaluation. Nah, ini memang kesadaran nih bagaimana kita bagian dari anggota organisasi tertentu, ini benar-benar keputusannya itu kita anggap sebagai keputusan yang memang perlu harus diimplementasikan gitu. Karena you already agree kan gitu. Nah, ini nih PR-nya. Bu, bulan Maret ini kan kita kenal sebagai bulannya perempuan. Karena seperti yang kita ketahui setiap tanggal 8 Maret kita rayakan sebagai Hari Perempuan Internasional. Pesan apa yang mau Ibu titipkan untuk perempuan-perempuan di luar sana, khususnya generasi muda yang punya mimpi untuk memimpin dan berkontribusi? Iya. Jadi seringkali ya di apa nih istilahnya International Women's Day ya. Itu tuh kan seringkali tuh selain selebrasi kan juga refleksi gitu ya. Kalau saya lebih memilih, bukan saya pesimistis, no, tetapi selebrasi is not the right time untuk kita merayakan International Women's Day karena pekerjaan rumahnya masih banyak banget, terutama women in politik gitu ya, dimana menurut saya politik itu tuh sesuatu yang suci gitu. Kalau senior saya mengatakan politik adalah sesuatu yang suci. Kenapa? Karena di dalam pengambilan keputusan politik itu benar-benar mampu mengubah nasib hidup seseorang loh, gitu. Jadi politik itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang berjarak sama kita, tetapi politik itu sejatinya adalah sesuatu yang sangat inklusi gitu, bukan sesuatu yang eksklusif. Dan politik itu adalah jalan untuk mencapai kebaikan, adalah bridge-nya untuk mencapai kebaikan. Jadi saya mengajak sebanyak-banyaknya sebenarnya dalam momen ini, marilah kita sama-sama memahami arti perjuangan politik itu sendiri. Dan harapannya tentu kita juga mengupayakan jalan yang seterang-terangnya bagi seluruh perempuan dan anak muda gitu. Jadi perempuan dan remaja perempuan ya untuk berani mengambil sikap dalam arti memperjuangkan aspirasinya gitu, dalam berani mengambil sikap untuk menjadi pengambil keputusan. Itu yang saya ingin ajak di International Women's Day, karena keberanian itu tuh adalah jalur yang harus kita tempuh bersama untuk kita bisa mengubah dunia ini gitu, dalam artian bahwa marilah kita sama-sama membuka pintu yang selama ini tertutup untuk perempuan dan remaja perempuan gitu, dan marilah kita sama-sama menciptakan dunia yang lebih baik bagi perempuan, anak perempuan dan kaum rentan lainnya. Dan perjuangan itu saya yakini betul akan cepat berdampak, akan cepat terlaksana, akan cepat terjadi gitu ya. Perubahan itu bisa kita lihat di masa hidup kita jika itu dilakukan melalui jalur politik yang tepat gitu. Jadi jangan takut terhadap dunia politik ya, para perempuan ini. Tantangannya ada tapi dimanapun pasti ada. Betul. Karena yakinilah bahwa keputusan politik itu sejatinya adalah keputusan yang paling mulia untuk membuat kehidupan ini lebih baik. Kalau buta itu paling jelek itu buta politik kan. Karena orang nggak sadar politik, bahwa telur naik, SPP naik, bensin naik itu adalah sebuah keputusan politik. Jadi sebanyak-banyaknya perempuan yang sangat dekat dengan komunitas, sangat dekat dengan keluarga, itu perempuan-perempuan itu, marilah sebanyak-banyaknya kita menjadi bagian dari pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan politik yang tidak baik itu bisa kita elevasi lah, kita kurangi. Itu sih mungkin. Berjuanglah perempuan. Ini dan merasalah setara selalu. Semangatnya kurang lebih sama dengan pesannya Chair WAIPA yang sekarang. Kalau beliau bilang perempuan tuh nggak perlu izin untuk memimpin, untuk masuk ke politik, untuk bikin keputusan. Ini sense-nya sama ya buat anak-anak muda di luar, anak-anak muda perempuan khususnya. Kalau kata Bu Irina, jangan takut sama politik. Jangan takut sama politik. Tapi justru harus aware dengan politik. Harus aware. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktu dan cerita yang udah Ibu share sama kita hari ini. Percakapan ini pengingat juga bahwa kepemimpinan perempuan itu lahir dari keberanian, ketekunan, dan komitmen untuk membawa perubahan. Kita bukan cuman, I think kita agree kalau perempuan itu harus diselebrasi, tapi juga International Women's Day itu juga sebuah peringatan kalau masih banyak PR-PR untuk
achieve gender equality di ASEAN dan juga di global. Ya. Terima kasih sudah menyimak AIPAcast Special Episode Hari Perempuan Internasional 2026. Sampai ketemu lagi di episode AIPAcast berikutnya, dan selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan-perempuan hebat ASEAN. Viva Woman. Excuse me? Viva Woman. Viva Woman. Yes.